Oke, baik. Perkenalkan, saya Putri Huryati pada tugas minggu ke-6 ini dengan topik Trend on Software Requirement and Modeling. Saya akan membahas paper dengan judul Observability in Microservice and In-Depth Exploration of Framework, Challenge, and Deployment Paradigm, yang ditulis oleh Umi Faseha, Hasan Jamil Sid, Fahad Samad, Sehar Zehra, dan Hamza Ahmed. Oke, pada abstrak, penulis sudah membahas beberapa poin penting, masalah utamanya apa, terus tantangannya apa, fokus datanya kemana, apa yang diusulkan, dan analisanya apa, lalu tujuan akhirnya seperti apa, yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya. Oke, pada latar belakang masalah utama dari penelitian ini, penulis menyebutkan bahwa adopsi arsitektur berbasis microservice yang cepat dengan sistem cloud native telah memperkuat kebutuhan akan strategi observabilitas yang kuat untuk memastikan keandalan dan kinerja sistem. Meskipun microservice memungkinkan skalabilitas, arsitektur ini memperkenalkan kompleksitas seperti titik kegagalan terdistribusi, hambatan kinerja, pengelolaan sumber daya yang kurang efektif. Seiring dengan peralihan banyak perusahaan seperti Amazon, Netflix, dan Uber dari monolitik ke microservice, pemantauan aktif secara real-time menjadi sangat penting untuk mencegah deklarasi kinerja sistem. Lalu solusi yang ditawarkan peneliti adalah peneliti mengusulkan taksonomi tematik yang mengklasifikasikan beragam pendekatan pemantauan microservice berdasarkan paradigma implementasi platform penyebaran dan pola arsitektur. Studi ini menyediakan analisis komparatif yang kuat dari solusi terkini, state of the art, yang menawarkan evaluasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai alat observabilitas. Fokus pada teknologi modern. Peneliti menyoroti penggunaan teknologi dengan overhead rendah seperti eBPF sebagai alat ideal untuk observabilitas dengan sistem terdistribusi. Lalu metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa tahap. Pertama, proses pengumpulan data. Peneliti melakukan pencarian sistematis yang dilakukan pada database yang bereputasi seperti IEEE Explore, ACM Digital Library, dan Google Scholar menggunakan kata kunci yang spesifik. Lalu kriteria seleksinya, penulis memprioritaskan studi tentang microservice dalam lingkungan terkontainerisasi yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2025. Lalu parameter evaluasi, fokus pada 3 fitur utama fitur utama observabilitas. Di antaranya adalah koleksi metrik, distributed tracing, dan agregasi log. Lalu tahap berikutnya adalah kriteria eksklusi, mengecualikan penelitian yang hanya membahas arsitektur monolitik tradisional atau orkestra kontainer tanpa aspek observabilitas. Lalu melakukan pengembangan taksonomi, mengelompokkan alat berdasarkan tujuan pemantauan, parameter data, tingkat operasional diantaranya sistem atau layanan atau penjaringan, dan platform penyebaran menggunakan cloud, edge, atau fog. Lalu evaluasi atau pengujian, tinjauan kerangka kerja. Solusi dievaluasi dengan meninjau 27 kerangka kerja penelitian yang dipublikasikan baru-baru ini seperti MDF, Metrofunnel, Neza, dan lain-lainnya. Lalu metrik kinerja, metrik kinerja. Evaluasi mencakup analisis terhadap dampak kinerja, skalabilitas, serta penggunaan sumber daya seperti presentasi penggunaan CPU dan latensi. Lalu validitasnya,
metodologi evaluasi dianggap valid karena menggunakan data kuantitatif dari pengujian dunia nyata dan benchmark sumber terbuka untuk memvalidasi efektivitas sumber kerangka kerja. Selanjutnya, hasil dan temuan. Hasil utamanya, analisis mengungkapkan bahwa analisis akar atau root cause analysis 34,2% dan analisis kinerja 30,1% adalah tujuan utama dari sebagian besar kerangka kerja observabilitas. Terdapat preferensi kuat terhadap alat sumber terbuka seperti Prometheus Grafana dan OpenTelemetry untuk integrasi metrik log dan trace. Kemudian temuan teknis, teknologi eBPF terbukti memberikan wawasan sistem yang mendalam dengan dampak minimal pada kinerja latensi kurang dari 1,2% dan dampak throughput di bawah 1%. Oke, selanjutnya kita masuk ke tinjauan kritis. Dari abstrak, untuk abstrak ini saya melihat sudah sangat padat dan mencakup seluruh alur penelitian, mulai dari latar belakang, masalah, hingga solusi praktis. Yang mana abstrak ini berisi merangkum urgensi observabilitas dalam microservice, tantangan yang ada, taksonomi yang diusulkan, dan kontribusi penelitian. Selanjutnya di introduction, ini menjelaskan pergeseran dari monolitik ke microservice dan munculnya kompleksitas baru dalam pengelolaan sumber daya. Kelebihan ini saya melihat penulis menyebutkan perusahaan besar seperti Netflix, Amazon, untuk menunjukkan relevansi industri. Bahwa benar-benar nih microservice ini sudah dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Kemudian setiap klaim mengenai tren industri dan tantangan teknis didukung oleh sitasi dari penelitian sebelumnya. Ini saya juga melihat bahwa di tiap-tiap klaim penulis menambahkan referensi. Kemudian kekurangannya, penjelasan mengenai elemen dasar, log, metrik, ataupun trace itu terasa terlalu mendasar untuk audiens akademik tingkat lanjut. Oke, selanjutnya pada related work, ini section yang membandingkan makalah ini dengan survei-survei sebelumnya. Kelebihannya pada related work, saya melihat ada satu tabel dengan judul saya melihat tabel 1 ini membantu dalam mengevaluasikan celah atau gap penelitian yang ingin diisi oleh penulis, sehingga pembaca mudah gitu untuk menentukan mudah gitu untuk mengambil kesimpulan apa sih perbedaan atau gap dari penelitian sebelumnya. Lalu kekurangannya, beberapa kritik terhadap karya sebelumnya itu terlalu singkat dan tanpa penjelasan teknis yang mendalam mengenai mengapa batasan tersebut muncul. Ya, karena dari kritik-kritik yang ditulis oleh penulis itu terlalu singkat dan tanpa penjelasan juga sih. Selanjutnya, di research metodologi, ini section yang menjelaskan proses pengumpulan data dari IEEE Explore, SCM, dan Google Scholar, serta kriteria seleksi makalah. Kelebihannya di sini penulis menyebutkan keyword untuk menyeleksi jurnal terkait, jadi untuk penelitian berikutnya juga bisa nih pakai keyword yang dituliskan oleh penulis. Nah, itu juga membantu pembaca juga. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusinya juga sangat transparan sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap keabsahan data. Namun kekurangannya di sini saya menemukan terjadinya pengulangan tujuan penelitian yang mana sebenarnya sudah dibahas juga di pendahuluan. Jadi menurut saya ini tidak perlu lagi ditulis di section research methodology.
Oke, mungkin kesimpulannya adalah makalah ini memberikan survei komprehensif yang sangat berkualitas dan relevan bagi arsitek sistem serta insinyur DevOps. Penelitian ini berhasil menyatukan berbagai solusi terfragmentasi ke dalam taksonomi yang jelas, serta memberikan bukti kuat mengenai pentingnya teknologi low overhead seperti eBPF untuk masa depan observabilitas cloud native. Oke, mungkin itu saja dari presentasi saya. Sekian saya ucapkan dan terima kasih.